13 tuntutan aksi Indonesia Gelap dari mahasiswa. Kira-kira pemerintah berani dengar apa enggak? Apa udah dengar tapi dijawab dengan jawaban ndasmu? Oke, 13 tuntutan mahasiswa kemarin udah dilayangkan ke pemerintah ya. Tapi yang jadi pertanyaan, pemerintah bakalan denger atau enggak? Soalnya gue belum ngeliat ada yang respon sampai saat ini. Jadi gini, ribuan mahasiswa dan koalisi sipil kemarin turun ke jalan buat ngingetin negara kalau masa depan masyarakat nggak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu soal pendidikan gratis, reforma agraria, sampai reformasi kepolisian. Nah, semua tuntutan ini bukan cuma soal omong kosong aja. Ada alasan kuat di baliknya. Kalau pemerintah masih pura-pura budek, ya siap-siap aja kepercayaan publik bakalan ambruk merosot dan generasi muda bakalan ilfil sama negeri sendiri, sama pemerintahnya juga, dan sama sistem. Jadi kenapa aksi kemarin itu penting? Balik lagi soal tuntutannya ya, negara tuh harusnya bangun sumber daya manusia, bukan malah motong anggaran pendidikan. Harusnya pemerintah juga menjaga kebudayaan dan tanah rakyat adat, bukan malah ngasih karpet merah buat oligarki. Dan kalau emang serius mau ngelawan korupsi, mau ngejar sampai Antartika, kenapa perpu perampasan aset koruptor nggak diketok-ketok? Diketok secepat undang-undang yang nyusahin rakyat, kayak undang-undang mengheningkan cipta kerja misalnya. Nah, semua tuntutan ini adalah cermin dari ketimpangan yang makin nyata, ya ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, dan sebagainya. Jadi kalau nggak diserap dan cuma direspon pakai retorika murahan atau buzzer keker, ya kedepannya anak-anak muda lebih milih kabur aja dulu, jadi makin relevan. Nah, 13 tuntutan ini bukan sekedar daftar keinginan dari mahasiswa aja, tapi refleksi dari berbagai masalah struktural yang selama ini diabaikan. Nah, kalau lu belum baca, coba lu luangin waktu sedikit buat ngerti di tiap-tiap poinnya. Dari kebijakan ekonomi yang timpang, sampai hak asasi yang semakin tidak jadi perhatian sama pemerintah. Nah, semua ini tuh saling terhubung. Buat kita semua, aksi kemarin itu bagian dari pendidikan politik. Tapi juga soal bagaimana kita sadar bahwa keputusan pemerintah hari ini bakalan ngefek langsung ke kehidupan kita. Jadi masyarakat sekarang makin sadar bahwa apa yang pemerintah lakuin itu ngefek ke kita. Jangan sampai kebijakan publik yang bermasalah cuma kita teriakin di Twitter atau TikTok, tapi nggak paham akar masalahnya. Nah, kalau kita nggak ngerti dan sensitif, yang di atas bakalan terus seenaknya bikin kebijakan yang bukan buat kepentingan masyarakat. Bukan buat kepentingan kalian, bukan buat kepentingan masyarakat daerah, dan sebagainya. Nah, gue memandang aksi Indonesia Gelap ini sebagai peringatan. Kalau mahasiswa dan koalisi sipil udah turun ke jalan dan hujan-hujanan, artinya ya benar-benar ada yang nggak beres. Pemerintah bisa aja pura-pura nggak denger, kayak biasa. Tapi konsekuensinya ketidakstabilan sosial, generasi muda juga makin hilang harapan, hilang kepercayaan terhadap pemerintahannya. Dan Indonesia Gelap, tajuk Indonesia Gelap nih nggak cuma soal slogan, tapi berubah menjadi realita. Jadi ini urusan semua orang, urusan kita semua. Jadi sebaiknya pemerintah atau pemegang kebijakan dengerin, perhatiin, baca, dan pertimbangkan gitu. Atau ya itu resikonya tadi. Yang belum dengar 13 tuntutannya nih, videonya ini. Koalisi masyarakat sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kami menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang. Adapun tuntutan daripada aksi massa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut. Pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kedua, cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang
tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. Ketiga, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pemukaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis. Keempat, hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis. Kelima, sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. Keenam, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang mana instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata. Kedelapan, realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus. Kesembilan, desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui Perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi. Kesepuluh, tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat. Kesebelas, efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah. Ke-12, tolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib, yang mana revisi tatip ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR. Ke-13, reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gimana menurut kalian soal tuntutan dari aksi Indonesia Gelap kemarin? Yang kabarnya bakalan terus sampai hari Rabu besok. Apakah kalian setuju? Apakah kalian sudah merasa ikut cemas? Apakah sudah terbuka mata kalian soal bagaimana negara ini lagi nggak sehat? Coba tulis di kolom komentar keresahan apa yang seharusnya bisa ditambahkan atau diselipkan di 13 tuntutan tajuk Indonesia Gelap ini. Coba tulis di kolom komentar. Oke. Sekian dari gue yang gak punya privilege untuk kabur aja dulu karena gue adalah parasit kota. Terima kasih mahasiswa, tetap kritis dan peduli. Bye.